Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Akpai, profesional, rahmatan lil alamin, Allahu Akbar. Bertemu kembali dengan saya, Ulfatul Husna, dari DPW Akpai Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana memanfaatkan salah satu aplikasi yang dimiliki oleh Akpai, yaitu yang terbaru adalah modul Akpai Digital. Baik, kita ikuti bersama tutorial bagaimana caranya menyusun modul di Akpai Digital. Ya, kita masuk ya, karena ini di di Android ya. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum terpasang atau belum terinstall aplikasi modul digitalnya, boleh menginstal dulu di Play Store ya. Seperti biasa, jadi masuk dulu ke Play Store, kemudian install modul digital seperti ini, nanti warnanya merah marun ya. Jadi seperti ini. Kalau sudah terinstall, boleh langsung diklik login melalui aplikasi tersebut atau melalui KTA Akpai Digital. Oke. Baik, di sini langsung saja ya saya praktekkan masuk ke modul Akpai Digital. Ya. Bagi yang sudah pernah login, maka tidak diminta lagi untuk memasukkan email dan password. Akan tetapi bagi yang baru saja menginstal, pasti nanti akan diminta email dan passwordnya. Ya, Bapak Ibu ya, email dan password di sini semuanya itu terintegrasi, terhubung dengan KTA Akpai Digital. Jadi antara KTA Akpai Digital, RPP Digital, penilaian digital, dan modul digital itu dengan menggunakan akun dan password yang sama ya. Seperti yang pada video sebelumnya, jadi bisa masuk ya, login fitur-fitur dari aplikasi yang lain dari Akpai Digital ini melalui dari KTA. Oke, dipraktekkan adalah masuk dari KTA Akpai Digital, langsung dihubungkan pada modul Akpai Digital. Oke. Nah, seperti ini tampilan awal ya ketika kita masuk ke aplikasi ini ya. Di sini sudah disediakan ya kolom-kolom untuk TK, SD, SMP, SMA, SLB, dan SMK ya. Ya, jadi boleh di sini tuh diklik coba see all untuk melihat semuanya. Ini semua adalah karya-karya dari guru pendidikan agama Islam se-Indonesia yang menyusun modul di Akpai Digital ini. Ya. Jadi memang modul-modul ini adalah dari guru pendidikan agama Islam dan juga untuk guru pendidikan agama Islam serta siswa pendidikan agama Islam tentunya. Ya. Jadi mari kita manfaatkan aplikasi milik kita sendiri, yaitu modul digital ini untuk menyusun modul untuk sebagai materi untuk bahan ajar untuk anak-anak didik kita di semester genap nanti ya. Oke, jadi seperti ini. Jika mau membuat baru, maka ini juga bisa difilter sama aja kayak RPP ya. Jadi kita bisa memfilter seperti ini. Mencari apa? Kita mencari misalnya iman kepada Allah. Ada nggak di sini? Oke. Sudah ada yang bikin belum ya? Jadi kalau belum ada yang bikin berarti masih kosong di sini ya. Kalau sudah ada yang bikin, maka akan tampak di situ. Oke, di sini saya milih SMA. Ternyata belum ada. Ya. Oke,
dari SMA, di filter SMA, kemudian nah lah yang ada baru ini ya untuk SMA ya. Ini ya, jadi meniti hidup dengan kemuliaan ya, ini bab menikah ya. Jadi ini adalah karya salah satu teman kita yang bernama Ulfa Nur Hidayah SPD ini ya. Jadi seperti ini yang dari SMA, banyak juga yang dari SD dan seterusnya. Oke, kalau kita mau hendak menyusun, maka klik ini tanda plus di bawah ini ya. Kalau ini sedang ketutup oleh tulisan ini ya, jadi ada tanda plus di bawah ini itu oke buat baru ya, sama seperti kayak RPP ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah familiar, sudah pernah membuat RPP sebelumnya, nggak jauh beda ya. Kita tinggal pilih sampul dulu ya. Jadi ada sampul-sampul yang disediakan di sini. Bisa buat baru atau membuat sendiri dengan kreasi Bapak Ibu dari pitch art dan seterusnya gitu ya. Atau tinggal pilih aja kita ya. Udah kita pakai aja yang mana yang kita suka di situ. Oke, silakan menggunakan ini. Bahannya seperti ini ya. Kemudian kita bisa menyesuaikan. Ini nama kita taruh di atas atau di bawah, sukanya silakan ya. Mungkin di atas saja, yang tahunnya yang di bawah. Oke, boleh di sini tahunnya atau di sini. Silakan ya. Jadi bisa dikreasi seperti ini. Oke. Bentuk fontnya pun juga bisa dikreasi ya. Kita bisa kreasi, kita sesuaikan fontnya apa ya? Fontnya kita sesuaikan fontnya. Maksudnya kita pilih gitu ya, kita pilih fontnya pakai font yang mana gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti itu atau ini. Oke, baik. Oke ya, jadi ini juga bisa digeser, ini di sini itu digeser, dikecilin ya, kecil-kecil aja gitu ya. Ini pun juga begitu, bisa dibesarin atau dikecilkan. Oke, kalau sudah selesai memilih covernya, baru kemudian kita lanjutkan. Baru kemudian kita lanjutkan. Ya, di sini judulnya, oke, judul. Apa kita hendak menyusun modul apa di sini? Misalnya di sini kita hendak menyusun modul apa ya? Toleransi, indahnya toleransi. Oke. Indahnya toleransi, kelas 11 ya, kalau toleransi ya. Kemudian mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke. Kemudian ringkasannya, ini karena materi kita itu adalah toleransi, ya silakan ditulis ringkasannya, itu nanti akan tampil di sampul awal seperti itu ya. Jadi modul ini nanti berisi tentang indahnya toleransi, itu nanti membahas tentang Quran surah Yunus ayat 40-41 ya, tentang toleransi. Oke. Di sini kita bisa memanfaatkan kalau kita misalnya menulis agak susah menulis ya di HP ini, kita bisa manfaatkan ini tanda mikrofon yang ada di bawah ini ya. Jadi tanda mikrofon yang ada di bawah ini kita bisa manfaatkan untuk mengetik dengan suara.
kita coba ya. Oke. Perbedaan adalah sunnatum, koma, ya. Ya, seperti itu jadi terketik sendiri ya di situ ya. Nah, ini terketik sendiri seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik tanda ini, kemudian bunyikan suara, lalu maka akan terketik sendiri di situ ya. Ini ringkasan ya. Mulai lagi, koma. Maka barang siapa yang mengingkari akan adanya perbedaan, berarti dia mengingkari akan kehendak Allah. Titik. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Yunus ayat 40-41 yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus menghargai perbedaan dan tidak boleh memaksakan kehendak. Titik. Sebab orang yang baik ataupun yang tidak baik itu adalah menjadi wewenang Allah untuk menentukan. Allah yang maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Titik. Oleh sebab itu, mari kita bangun sikap toleransi dalam diri kita. Titik. Ya, begitu. Untuk mengetik dengan suara mudah bukan? Iya. Berikutnya kita tutup dulu. Berikutnya kita itu mengatur di sini daftar isi. Kira-kira apa yang akan kita tulis nanti di sini? Isinya apa saja modul ini ya? Oke, kita tambah kita subnya pertama itu adalah sub yang pertama. Nah, ini sub yang pertama itu namanya apa? Misalnya biasanya sebelum kita bahas tentang toleransi lebih jauh itu kita misalnya pengertian dulu. Ya, pengertian toleransi selesai. Kemudian berikutnya kita tambah, tambah di situ apa? Kita setelah pengertian itu biasanya adalah dalil, ya. Oke, selesai. Berikutnya tambah lagi apa ya kira-kira ya kalau setelah pengertian, kemudian dalil, dan kemudian berikutnya adalah mengembangkan sikap toleransi. Saya seperti itu ya. Tadi toleransi. Berikutnya adalah hikmah toleransi. Jadi apa sih hikmahnya toleransi itu? Selesai.
Oke, ini daftar isi yang sudah kita susun, sudah ada ringkasan ya, kayak sinopsis gitu ya. Kemudian jangan kita publish dulu, lalu ini kita isi dulu, ini pengertian toleransi itu apa gitu ya. Kemudian dalilnya apa ya, coba kita praktekkan yang dalilnya aja ya dulu ya. Kira-kira kalau dalil itu bisa nggak ya, bagaimana caranya menyisipkan ayat di dalam modul ini gitu ya. Jadi isi subbabnya itu apa, coba kita praktekkan. Kita surahnya surah Yunus. Surah Yunus, coba dicari surah Yunus itu surat yang keberapa ya, bisa jari-jarinya. Nah, ini surat ke-10 ya, surah Yunus. Kemudian ayatnya adalah ayat 40. Kita pilih ayatnya, ayat ke-40. Oke. Kemudian kita salin ayat. Nah, caranya begitu ya, di bawah. Baru kemudian kita paste di sini. Kita tempel begitu ya. Berikutnya adalah ayat 41. Kita salin. Dan kita tempel. Nah, jadi seperti ini ya. Ini bisa kita atur, bisa kita ketengahkan, atau kita pinggirkan seperti ini ya. Kalau ayat Al-Quran biasanya kita pinggirkan seperti itu ya. Ya, jadi ini sudah tertera di sini, ada apa namanya, Quran surah Yunus ayat 40-41 yang menjelaskan tentang toleransi. Ya, jadi nanti kita bisa tulis artinya di sini gitu ya. Arti Quran surah Yunus ayat 40-41 ini. Ya, coba kita ketikkan lagi ya artinya ya. Artinya titik 2. Oke, kita kebawahkan dulu. Kita kebawahkan dulu begitu ya. Kita atur yang di pinggir aja ya. Left right. Oke. Dan di antara mereka ada sebagian yang beriman kepadanya, dan sebagian di antara mereka ada yang tidak beriman kepadanya. Titik. Dan Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Titik. Dan apabila kamu mendustakan mereka, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Titik. Quran surah Yunus ayat 40-41. Oke, selesai. Mudah bukan? Iya, begitu ya. Jadi kita simpan. Ini disimpan aja dulu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau nanti sudah selesai, ini semuanya sudah terisi mulai dari pengertian, dalil nakli, mengembangkan sikap toleransi dan hikmah toleransi, maka di situ nanti kita akan publish. Nah, dipublish seperti ini ya. Modul akan disimpan dan dipublikasikan ke semua orang. Oke, ini kalau sudah selesai ya. Jadi karena ini tadi belum selesai, coba modul
ini ya, jadi terpublikasi seperti ini ya. Jadi kalau model itu sudah terpublikasi, maka orang lain juga akan bisa melihat karya kita ya. Jadi dengan aplikasi Akwai Digital ini kita bisa memanfaatkannya sebagai media pembelajaran kita untuk siswa-siswa kita. Kita juga bisa memberikan kontribusi kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, guru pendidikan agama Islam di seluruh Indonesia. Ya, demikian tutorial tentang aplikasi modul Akwai Digital ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di tutorial berikutnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.